Halo semuanya, kembali lagi di Militer A1. Kali ini kita akan membahas tentang kisah di balik pengembangan jet tempur J-20 Cina yang mengejutkan dunia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Pengembangan jet tempur siluman Chengdu J-20 oleh Tiongkok adalah salah satu kisah paling menakjubkan dalam sejarah kedirgantaraan modern. Tidak banyak yang menduga bahwa negara ini yang secara historis bergantung pada teknologi asing akan mampu menciptakan pesawat tempur generasi kelima yang setara, bahkan berpotensi melampaui beberapa pesaing barat. Kisah ini bukan hanya tentang inovasi teknologi, tetapi juga tentang ambisi nasional yang kuat, investasi besar-besaran, dan pendekatan strategis yang matang dalam membangun kekuatan militer. Kehadiran J-20 secara drastis mengubah peta kekuatan udara global dan memicu perdebatan sengit tentang masa depan dominasi udara. Pada awal milenium ke-21, kemampuan penerbangan militer Tiongkok masih dianggap tertinggal jauh di belakang kekuatan-kekuatan barat seperti Amerika Serikat. Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina sebagian besar masih mengoperasikan pesawat tempur generasi ketiga dan keempat yang didesain Soviet atau berdasarkan lisensi Soviet. Ide bahwa mereka akan mengembangkan pesawat siluman secepat itu seringkali dipandang skeptis. Namun, di balik tirai besi informasi, insinyur dan ilmuwan teknologi Tiongkok secara diam-diam mulai meletakkan fondasi ambisi besar mereka untuk melompat jauh ke depan dalam teknologi penerbangan. Visi untuk pesawat tempur siluman muncul dari kesadaran strategis Tiongkok akan kebutuhan untuk menantang dominasi udara Amerika Serikat. Mereka memahami bahwa teknologi siluman adalah kunci untuk mencapai keunggulan di medan perang modern. Proyek J-20 yang dikenal juga sebagai Mighty Dragon bukan upaya terburu-buru, melainkan hasil dari perencanaan bertahun-tahun yang cermat. Mereka mempelajari dengan seksama keberhasilan dan kegagalan program-program jet tempur siluman barat, mengambil pelajaran berharga untuk diterapkan dalam desain dan pengembangan mereka sendiri. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Tiongkok adalah pengembangan mesin yang memadai. Teknologi mesin jet yang canggih sangat rumit dan membutuhkan riset serta investasi besar. Pada awalnya, J-20 memang masih mengandalkan mesin buatan Rusia yaitu Saturn AL-31 dan kemudian Shenyang WE-10. Ketergantungan pada teknologi asing ini menjadi titik lemah yang berusaha keras di atas oleh para insinyur Tiongkok. Mereka tahu bahwa kedaulatan penuh atas teknologi inti adalah krusial untuk proyek sebesar ini. Namun, Tiongkok tidak hanya bergantung pada mesin. Mereka berinvestasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan material komposit, radar aktif electrical scan array atau AESA, avionik canggih, dan sistem sensor fusion. Para insinyur bekerja keras untuk mengintegrasikan semua elemen ini menjadi salah satu kesatuan yang kohesif, memaksimalkan kemampuan siluman pesawat sambil mempertahankan kelincahan dan daya tembak yang mematikan. Proses ini melibatkan ribuan ilmuwan dan insinyur di berbagai lembaga riset dan pengembangan di seluruh Tiongkok. Pengembangan Chengdu J-20 bukan perjalanan mulus, ada banyak hambatan teknis yang harus diatasi, termasuk tantangan dalam mencapai profil siluman yang optimal tanpa mengorbankan performa aerodinamis. Desain J-20 yang unik dengan kanat di bagian depan dan sayap delta menunjukkan pendekatan inovatif untuk mengimbangi kemampuan siluman, manuver, dan jangkauan. Setiap bagian pesawat dirancang dengan cermat untuk mengurangi jejak radar dan inframerah, membuatnya sangat sulit dideteksi oleh musuh. Peran penting juga dimainkan oleh program spionase Tiongkok yang konon berhasil memperoleh data sensitif dari program-program jet tempur siluman barat, khususnya F-22 Raptor dan F-35 Lightning II milik Amerika Serikat. Meskipun klaim ini sulit dibuktikan secara definitif, banyak analis militer percaya bahwa informasi yang didapat melalui jalur ini mempercepat proses pengembangan J-20 secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya mengandalkan riset internal, tetapi juga memanfaatkan setiap sumber daya yang tersedia.
Peluncuran prototipe J20 pertama pada tahun 2011 mengejutkan dunia. Gambar-gambar pesawat yang bocor di internet memicu spekulasi luas dan pengakuan bahwa Tiongkok telah membuat lompatan besar. Reaksi di barat bervariasi antara kekagetan, kekhawatiran, bahkan sedikit rasa tidak percaya. Pesawat yang tadinya dianggap mustahil bagi Tiongkok kini meluncur di landasan pacu, menandakan sebuah era baru dalam perang udara modern. Sejak penerbangan perdananya, J20 telah menjadi serangkaian uji coba yang ketat dan terus-menerus mengalami peningkatan. Varian-varian baru dengan mesin yang lebih kuat dan avionik yang lebih canggih telah dikembangkan. PLAAF dengan cepat mengintegrasikan J20 ke dalam armadanya, menjadikan ujung tombak kekuatan udara mereka. Ini menunjukkan komitmen Tiongkok untuk tidak hanya menciptakan teknologi, tetapi juga menggunakan cara efektif dalam doktrin pertahanan mereka. Kehadiran J20 telah memicu perlombaan senjata baru di kawasan Asia Pasifik. Negara-negara tetangga dan sekutu Amerika Serikat kini merasa tertekan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara mereka. Hal ini mendorong penjualan jet tempur siluman F-35 ke berbagai negara di kawasan tersebut, menandakan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh J20 dianggap sangat serius oleh Pentagon dan sekutunya. Keseimbangan kekuatan udara di Asia kini jauh lebih dinamis. Kesuksesan Tiongkok dalam mengembangkan J20 tidak hanya berdampak pada militer, tetapi juga pada citra Tiongkok sebagai kekuatan teknologi global. Hal ini menunjukkan kemampuan mereka untuk berinovasi di bidang yang sangat kompleks dan mahal. Ini adalah bukti bahwa Tiongkok tidak lagi hanya menjadi pabrik dunia, tapi juga pemain kunci dalam riset dan pengembangan teknologi mutakhir. Menantang persepsi lama tentang kemampuan inovatif mereka, proyek J20 juga merupakan cerminan dari pendekatan Tiongkok yang unik dalam pengembangan teknologi. Mereka sering menggabungkan elemen-elemen dan desain yang sudah ada dengan inovasi mereka sendiri, belajar dari kesalahan orang lain, dan mengadaptasi teknologi untuk kebutuhan spesifik mereka. Pendekatan mendaki bahu raksasa ini dikombinasikan dengan investasi besar dan strategi jangka panjang telah terbukti sangat efektif dalam mencapai tujuan ambisius. Masa depan J20 masih akan terus berkembang dengan investasi berkelanjutan dalam riset dan pengembangan, termasuk pengembangan mesin WS-15 yang sepenuhnya buatan dalam negeri. J20 diharapkan akan menjadi potensi penuh. Pesawat ini akan terus menjadi tulang punggung pertahanan udara Tiongkok dan simbol kemajuan teknologi mereka di panggung dunia, membuktikan bahwa dari nol menuju siluman bukan sekedar slogan, melainkan kenyataan yang mengejutkan dunia. Keberadaan J20 juga membawa implikasi geopolitik yang signifikan dengan kemampuan untuk menembus wilayah udara musuh tanpa terdeteksi. J20 memberikan Tiongkok keunggulan strategis yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Ini memungkinkan mereka untuk memproyeksikan kekuatan lebih jauh dan melindungi kepentingan nasional mereka di wilayah yang lebih luas, memberikan pesan yang jelas tentang meningkatnya kekuatan militer Tiongkok kepada seluruh dunia. Oke, itulah di pembahasan tentang kisah di balik pengembangan jet tempur J20 Cina yang mengejutkan dunia. Jika video ini bermanfaat, bisa bantu like dan bagikan. Dan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar supaya nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama. Akhir kata dari saya, thank you and bye-bye.